Ketika sakinah ini nanti turun dalam diri seorang hamba, ya, wa yujibu lahu ziyadatul iman wa quwwatal yaqini wassabat. Hal ini atau sakinah yang muncul ini akan mewajibkan bertambahnya iman, kekuatan yakin dan keteguhan. Artinya sakinah itu terakumulasi, terkumpul. Ya, hari ini kita sakinah, besok sakinah, besok sakinah, besok sakinah, besok sakinah, besok sakinah. Lama-lama akan berkumpul, itu akan membuat dia semakin beriman, semakin semakin kuat imannya, kemudian semakin yakin dan semakin teguh dalam memegang prinsip. Misalnya tadi, ketika saya menikah, memilih pasangan yang agamanya bagus. Setelah itu ternyata Anda tidak kecewa dengan pilihan itu. Ya, setelah itu Anda menyekolahkan anak agar anak menjadi anak yang soleh. Bukan sekedar pinter jadi sarjana tapi tidak soleh. Dan anak Anda jadi soleh, dan Anda yakin itu. Ketika Anda kemudian meyakini rezeki Allah yang mengatur, maka pada saat Anda jatuh secara ekonomi tidak berpikir untuk berbuat jahat. Karena dalam pemahaman Anda, perbuatan jahat tidak akan merubah jatah rezeki. Terus Anda lakukan konsep-konsep hidup dengan keyakinan seperti ini, kok yang Anda rasakan hidup enak-enak saja. Maka semakin lama orang beriman itu akan semakin kuat keimanannya, karena keberhasilan dia menyelesaikan masalah itu menambah kekuatan iman, sehingga dia lebih sanggup menghadapi masalah yang lebih berat. Tapi kalau orang yang memang tidak menemukan sakinah di dalam hidupnya, tentu saja nanti maidu. Nyatanya aku sholat seperono seperene, ya usahaku kurang lancar. Besok kegedo sidik, besok ora sholat. Tapi bagi yang sholatnya menemukan ketenangan, oke, ekonomi saya nggak lancar, tapi hati saya tenang, saya bisa berpikir jernih. Dalam keadaan ekonomi tidak lancar, saya tidak berpikir untuk berbuat jahat, menipu pelanggan, menjual bahan palsu, menjual daging yang mati kemarin, atau menambahi formalin agar awet. Nggak berpikir begitu. Ya. Waladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Berarti sakinah di sini adalah pemberian dari Allah. Allah yang menurunkan. Kita hanya mencari penyebab turunnya sakinah itu, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi yang menurunkan sakinah adalah Allah. Fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Berarti di sini sakinah itu berhubungan dengan iman. Tidak berhubungan dengan kecantikan atau ketampanan. Jadi kalau Anda nanti punya istri yang paling cantik sedesa, terus Anda hidupnya paling tenang, enggak. Anda punya suami paling tampan sedesa, maka rumah tangganya paling sakinah, enggak ada hubungannya secara langsung. Enggak berhubungan dengan kekayaan. Jadi kalau Anda menjadi orang paling kaya di desa itu, maka hidup Anda paling sakinah di desa itu, enggak ada hubungannya. Tidak ada dengan kemasyhuran. Ya, Anda jadi orang terkenal. Nah, karena Anda terkenal, maka Anda paling sakinah di antara tetangga-tetangga yang tidak terkenal. Tidak ada hubungannya dengan kesehatan. Kalau Anda atlet nasional, maka Anda akan sakinah karena yang lain olahraga jarang. Tidak ada hubungannya. Di sini Allah mengatakan sakinah itu berhubungan dengan iman. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Jadi kalau Anda ingin mewujudkan keluarga yang sakinah, berarti rumah tangga Anda harus terdiri dari orang-orang beriman. Bahkan ketika membicara tentang surga dan neraka sebagai tujuan akhir dari pernikahan, apakah nikah itu nanti masuk surga atau masuk neraka, itu panggilannya kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ku anfusakum wa alikum nara, jagalah diri dan keluarga dari neraka. Bukan ya ayyuhan nas, wahai manusia.